wabarakatuh. Good day to everyone watching this video. Today, I, Humayra Atifanana Putri, and my friend Sil would like to share with you some factual knowledge about science. As human beings, we're always curious about how the world works, and what better way to explore that than through science itself. As Marie Curie once said, nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. Throughout history, scientists have asked questions, conducted experiments, and made incredible discoveries that have shaped the way we understand our universe. And now, it is our turn to join the ranks of those curious minds and make our own contributions to science, to continue the legacy as a way to respect the knowledge bestowed upon us freely by the brilliant geniuses that help our kind evolve into what we call modern-day society. So now, if you excuse me, I will now let my friend continue the next segment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Halim akan mempraktekkan percobaan sederhana tentang listrik statis. Pertama, kita gosokkan tisu ke dua buah sedotan. Lalu saya akan taruh salah satu sedotan di atas botol. Bisa dilihat terjadi gaya tolak menolak. Hal ini disebabkan karena kedua sedotan ini memiliki muatan yang sama. Lalu saya dekatkan tangan saya dan bisa dilihat terjadi gaya tarik menarik. Hal ini disebabkan karena tangan dan sedotan memiliki muatan yang berbeda. Terima kasih. Saya Lukman Zaria ingin memaparkan materi tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ-organ seperti testis pada pria dan ovarium pada wanita. Perkembangannya dimulai dari masa prenatal hingga pubertas. Diatur oleh hormon. Pada pria, organ-organ utama meliputi testis, saluran sperma, dan penis. Sementara itu, pada wanita meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Proses reproduksi melibatkan fertilisasi, di mana sel sperma bertemu dengan sel telur dan dalam tuba fallopi. Selanjutnya, zigot yang terbentuk akan berkembang menjadi embrio yang menempel di dinding uterus untuk tumbuh menjadi janin. Perkembangan sistem reproduksi juga penting untuk kesehatan reproduksi secara keseluruhan, termasuk pencegahan penyakit menular seksual dan masalah reproduksi lainnya. Saya Humayra Atifanana Putri akan mengupas materi tentang kelainan sifat yang dapat diturunkan pada manusia. Kelainan sifat yang dapat diturunkan pada manusia adalah masalah genetik yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan dalam gen-gen yang diwarisi dari orang tua ke anak. Ini bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan penglihatan hingga penyakit genetik serius, seperti fibrosis kistik atau anemia sel sabit. Kelainan ini dapat ditransfer dari orang tua yang membawa gen yang bermasalah kepada anak mereka. Hal ini menekankan pentingnya konsultasi medis dan pengujian genetik sebelum berencana memiliki anak untuk mengidentifikasikan resiko potensial dan mencegah penurunan kelainan genetik ini kepada generasi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan membiarkan teman saya untuk melanjutkan segmen berikutnya. Saya, Kamila Nurfaiza, akan mengupas materi tentang peran tanah dan organisme tanah. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah berperan sebagai tempat tinggal bagi organisme tanah, seperti bakteri yang dapat membantu akar tumbuhan melakukan penyerapan dan pengolahan. Tanah juga berperan sebagai sumber kebutuhan manusia, contohnya sebagai sumber mata pencaharian seperti bercocok tanam. Organisme tanah juga memiliki peran lain seperti sebagai dekomposer, pengurai polutan, dan pencegah penyakit. Tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan dan memiliki komponen seperti humus, mineral, dan batuan. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menanam pohon dan mendaur ulang sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tanah.
Hai, nama saya Marvel. Saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan medan magnet pada migrasi makhluk hidup. Migrasi hewan umumnya menggunakan rute yang sama dari tahun ke tahun. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa tahun hanya untuk penyelesaian siklus. Hewan dapat memanfaatkan medan magnet bumi sebagai alat navigasi. Untuk menentukan arah migrasi, medan magnet bumi merupakan daerah di sekitar bumi yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Hewan memiliki kemampuan untuk mendeteksi medan magnet bumi karena adanya protein kriptokrom dalam tubuhnya. Tak hanya manusia yang memanfaatkan medan magnet bumi dalam kehidupan sehari-hari kita untuk navigasi atau petunjuk arah, namun hewan juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk navigasi. Berikut hewan-hewan yang menggunakan magnet bumi sebagai navigasi. 1. Penyu. 2. Burung. 3. Lobster berduri. 4. Ikan. Dan 5. Magnetotaktik bakteria. Sekian, terima kasih. Saya Hairunik Masifiyah yang akan memaparkan materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan terdiri dari dua metode utama, reproduksi seksual dan reproduksi aksesual. Reproduksi seksual melibatkan penyatuan sel-sel reproduksi yang disebut gamet. Sedangkan reproduksi aksesual melibatkan pembentukan individu baru tanpa perlu penyatuan gamet. Reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga melibatkan proses pembentukan bunga. Bunga menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari dan gamet betina sel telur, yang kemudian bersatu untuk membentuk zigot yang akan tumbuh menjadi biji. Reproduksi aksesual seperti pemisahan bagian tanaman. Beberapa tumbuhan dapat menghasilkan individu baru melalui pemisahan bagian-bagian tertentu, seperti rimpang pada tanaman jahe. Reproduksi pada tumbuhan memiliki beragam mekanisme yang kemungkinan adaptasi terhadap lingkungan dan penyebaran genetik yang efisien. Halo semua, nama saya Devan Satyawana Alfianto atau sebut saja Devan. Saya akan memberikan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae secara vegetatif aksesual. Sistem perkembangbiakan tumbuhan. Berkembangbiak merupakan salah satu cara makhluk hidup untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Perkembangbiakan dapat dilakukan dengan cara vegetatif aksesual maupun seksual. 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. A. Perkembangbiakan secara vegetatif aksesual merupakan cara berkembangbiak yang terjadi tanpa melalui peleburan gamet jantan gamet betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan juga bisa terjadi dengan sendirinya secara alami ataupun secara buatan dengan bantuan manusia. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara alami. Beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu A. Rizom atau rimpang merupakan bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Contoh tumbuhannya yaitu jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. B. Stolor atau geragi adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhannya yaitu pegangan dan stroberi. C. Umbi lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal bersisik dan berdaging. Contohnya ialah bawang merah, lili, dan tulip. D. Umbi batang merupakan bagian yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung yang berisi makanan cadangan. Contohnya yaitu kentang. E. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu tumbuhan pisang. F. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Contohnya yaitu cocor bebek dan sukun. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya materi IPA akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fedlatna Destardana ingin memaparkan materi tentang teknologi ramah lingkungan. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat diartikan sebagai salah satu upaya pemeliharaan lingkungan dan masalah pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, teknologi ramah lingkungan hanya bersifat mengurangi pencemaran yang sudah ada dan mencegah pencemaran yang mungkin muncul di masa mendatang. Macam-macam teknologi ramah lingkungan. Biogas, biofuel, biopori. Biogas merupakan gas
yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik. Biofuel merupakan salah satu energi alternatif yang terbuat dari beberapa bahan organik. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang prinsip. Teknologi biopori sama dengan sumur. Saya Dika Maulida Nurdia dari 9 menjelaskan efek listrik statis sederhana. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Biapkan penggan plastik, gunting, dan selembar kertas. Langkah-langkah pertama, potong kertas kecil-kecil menggunakan gunting. Kemudian dekatkan penggaris plastik ke potongan kertas dan amati yang terjadi. Langkah kedua, geotlah penggaris pada rambut kering minimal 1 menit. Kemudian dekalkan penggait ke potong kertas dan amati yang terjadi. Setelah melakukan kegiatan ini, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. 1. Apa yang terjadi saat penggaris yang belum digosokkan pada rambut kering didekatkan lalu potongan kertas? 2. Apa yang terjadi saat penggaris yang telah digosokkan pada rambut kering didekatkan ke potongan kertas? 3. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Tuliskan hasil pengamatan dan diskusimu di buku catatan. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Jika masih menerapkan pembelajaran secara daring, lakukanlah tugas ini secara mandiri di rumah. Pelengkap di kegiatan dan buatlah laporan menggunakan Microsoft Word. Kirimkan file video dan file tugas kepada Bapak dan Ibu guru melalui email atau WhatsApp.